Belajar dari sang mursyid Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu an, di mana beliau mengajarkan kenapa kita sulit mendapatkan madad ilahi pada saat kita berzikir, di mana madad ilahi artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmatnya, agar sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Tetapi kenapa madad ilahi sulit kita dapat? Itu semua karena sebelum kita berzikir, kita tidak membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi sebelum kita berzikir, diingat dulu apa yang kita lakukan tadi, paling tidak antara saat mau berzikir dengan sholat sebelumnya. Umpamanya kita mau berzikir di saat duhur, kita ingat dulu perbuatan kita semenjak dari setelah sholat subuh. Jika ada perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita istighfar dulu baru berzikir. Maka kita akan mudah mendapat madad atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangguan atau sifat-sifat tercela tadi yang sangat berpengaruh biasanya adalah sombong dan cinta dunia. Sombong yang dimaksud di sini adalah sombong dalam kemuliaan atau ketakwaan, yakni merasa lebih baik dari orang lain, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sombong walaupun kepada orang kafir, sebab bisa saja orang kafir tadi saat mati diislamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang Islam dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan cinta kepada dunia, di mana yang dimaksud dunia adalah sesuatu yang bisa membuat kita sengsara nanti di akhirat. Umpamanya kita suka kepada uang untuk menghidupi anak-anak dan istri kita, itu bukanlah cinta dunia yang dimaksud. Akan tetapi kalau umpamanya dibuat untuk berjudi atau hal-hal yang tidak benar, suka bermaksiat, ghaibah, fitnah dan semacamnya, itu yang dikatakan kita cinta pada dunia, sebab semua itu akan membuat kita sengsara di akhirat. Ini semua yang biasanya kita lakukan dan belum dihapus saat kita mau berzikir. Hal semacam ini sama dengan kita bercermin sedangkan cerminnya kotor, maka kita tidak akan senang atau nikmat melihat wajah kita di cermin yang kotor tadi. Tapi bila sifat-sifat jelek kita dihapus dengan sifat-sifat yang terpuji, maka diibaratkan cermin yang bersih, sehingga kita senang atau nikmat bila melihat wajah kita di cermin tersebut. Jadi sebelum berzikir, diingat dulu apa yang kita perbuat, kemudian istighfar. Kalau perlu membaca Al-Quran, baru kita berzikir. Ubahlah hati kita dengan sesuatu yang baik, dan bersihkan hati yang kotor dengan perbuatan yang baik pula, maka kita akan mudah mendapat madad atau pertolongan ilahi. Hal tersebut bukan berarti kita teriak-teriak saat berzikir, tapi paling tidak ada ketenangan saat berzikir. Dan biasakan bagi kita setelah berzikir untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya saat melihat anak kita berucap, subhanallah, aku dipercaya oleh Allah dengan diberinya anak. Saat melihat langit, bercerita lagi dengan Allah, subhanallah. Jadi biasakan banyak bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang enak menurut kita. Semoga bermanfaat.